Itu karena emang lingkungannya, teman-teman aku di Paskib tuh benar-benar bikin aku nyaman sama lingkungannya, sama Paskib. Terus karena junior-junior aku juga, sama aku masih pingin bawa nama baik sekolah buat lebih dikenal oleh masyarakat luar sih. I made rats, no I won't look back. And I call shots just like Montana. We pull stunts like Evil Knievel. You can't touch this like MC Hammer. Bros on tag still roll with up bammers. I flag one from like football banners. 5 foot fine, beg you lot this grammar's sweet one, but she ain't got no manners. Forget about. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di podcast Sekolah Kita Cerita Kita. Sebuah podcast yang akan membahas perihal dunia pendidikan, mulai dari isu, inspirasi, hingga inovasi terbaru. Bersama aku, Arisa Zahra, yang akan memandu pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang dunia paskibra. Kita sapa dulu nih narasumber kita. Halo Kak Kina. Hai. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum ngomongin paskibra secara mendalam, aku mau basa-basi sebentar nih sama Kakak. Boleh. Ngomong-ngomong, apa sih alasan Kak Kinan masuk ke SMK 2 Singosari dan milih jurusan animasi? Alasan aku tuh nggak ada alasannya sebenarnya. Dulu aku nggak ada planning sama sekali buat masuk di SMK manapun, dan tapi ada salah satu hal yang mungkin emang jalannya di sini nih. Dan ya sekarang aku di sini dan aku milih jurusan animasi tuh kayaknya aku mikir dari antara jurusan yang lain, aku ada potensi nih di animasi dan aku mau ngembangin itu. Jadi tujuan Kakak itu mau mengembangkan potensinya. Nah, kan Kak Kinan nih masuk organisasi Paskib. Iya. Boleh dong diceritain sedikit awal mula Kak Kinan itu terjun ke dunia Paskib? Dulu aku tertarik buat ikut Paskib waktu aku dipilih buat jadi petugas 17 Agustus buat pengibar bendera, dan itu adalah event tahunan SMK 2. Pasti di sini anak SMK 2 juga pernah kan jadi petugas pengibar bendera. Terus di situ aku kayak, "Oh, aku kayaknya tertarik nih sama Paskibra." Jadinya mulai dari situ aku mutusin buat ikut ekskul Paskibra. Jadi Kakak sudah ada minatnya ya Iya buat benar, gabung sebenarnya saat bener. itu. Nah, aku ada satu hal nih yang pengen banget aku tanya ke Kakak. Hobi Kakak itu apa sih, Kak? Hobi aku tuh berkegiatan di luar rumah, entah itu apapun yang penting berkegiatan di luar rumah aku suka banget. Hai, contohnya kayak apa tuh? Satu aja, Kak. Aku tuh suka banget main, pasti di usia-usia segini tuh pasti seneng banget main. Terus aku suka banget nge-explore tempat-tempat baru di Malang, dan pastinya aku suka sama latihan paskibra. Nah, jadi Kak Kinan itu tahu Paskib dari mana sih, Kak? Aku tahu paskib tuh dari dulu kecil sih, soalnya ada beberapa keluarga aku yang emang passion-nya di situ dan aku lebih memahami paskib tuh waktu di SMK ini. Jadi udah tahu dari kecil dan Iya, mau mengembangkan. benar. Keren banget sih Kak Kinan. Nah, tapi Kak, setelah ngobrol singkat ini, pasti Kak ngerasa haus nggak sih, Iya, Kak? haus. Apalagi di awal Iya, segmen gini. benar. Oke guys, untuk istirahat sebentar, aku punya minuman nih, yaitu adalah Cocino, cappuccino cincau yang terbuat dari 100% cincau asli. Silakan Kak dicoba. Oke, aku buka ya. Siap-siap. Enak banget. Sampan yang masuk lidah gitu Kak. Nah, cappuccino cincau ini juga sangat berperan penting nih buat tipikal orang kakinan Iya, yang suka bergerak di luar. benar. Apalagi latihan paskib juga harus Panas. fresh dan Iya, juga semangat gak sih benar Kak? benar benar. Nah, dengan kesegaran dari Socino ini dapat memperlancar semua kegiatan di luar tersebut. Oke. Oke sobat, kita lanjut ke segmen kedua nih. Masih bersama aku dan Kak Kinan tentunya. Oke, setelah ngobrol tentang latar belakang dan juga alasan Kak Kinan tahu nih Paskib itu, ternyata bisa kita simpulkan Kak Kinan itu adalah salah seorang siswa di SMK 2 Singosari yang di usia ke-18 tahun sudah bisa menjadi ketua organisasi Paskib. Nah Kak, ngomong-ngomong karena Paskib itu kan identik sama baris berbaris nih. Iya. Kira-kira Kak Kinan masih ingat gak sih pengalaman pertama Kak Kinan dalam kegiatan baris berbaris? Pengalaman pertama aku tuh kayak waktu pertama kali banget, waktu masuk itu kayak orang awam yang baru tahu paskib. Jadi di situ aku mulai belajar nih, gimana sih paskib tuh? Apa cuman baris berbaris doang? Ternyata enggak. Di situ aku belajar banget
banyak hal dan pastinya ada peran dari senior dan pelatih juga buat saya sebagai orang awam buat tahu Paskib lebih dalam gitu. Jadi sebagian besar orang awam tuh tahu Paskib cuman baris Baris berbaris ya. berbaris, iya, Tapi semenjak Kakak gabung, tahu lebih banyak hal, bener banget. gitu. Nah, Kak, setelah kita tahu Paskib itu latihannya nggak sehari 2 hari Iya, ya. bener. Itu banyak nggak sih, Kak, yang jatuh gugur atau sakit sewaktu latihan? Waktu latihan tuh pasti banyak banget ya yang tiba-tiba sakit, soalnya kalau terlalu diforsir tuh badan juga nggak bisa nahan kan. Jadi kita juga nggak harus terlalu, apa ya, kayak ngeforsir tuh nggak harus, tapi kayak yang penting kalian tuh latihan itu niat, jadi kayak sekali latihan tuh bisa bagus. Jadi perfeksionis juga Iya, ya, Kak. Nah, apa sih, Kak, yang bikin Kakak itu bertahan dan akhirnya dipercaya jadi seorang pemimpin? alasan aku bertahan di basket tuh karena emang lingkungannya, teman-teman aku di basket tuh bener-bener bikin aku nyaman sama lingkungannya, sama basket. Terus karena junior-junior aku juga, sama aku masih pengen bawa nama baik sekolah buat lebih dikenal oleh masyarakat luar sih, gitu. Di atas nama Paskib Iya berarti ya, bener. Kak. Keren banget selain ngembangin bakat minat tapi juga bawa nama baik sekolah. Keren deh. Nah, kalau boleh tahu, Kak, waktu Kak Kinan, ada pemilihan jadi ketua organisasi itu Kakak mengajukan diri atau ada dorongan dari orang lain? Waktu itu tuh aku dipilih nih sama senior buat jadi kandidat. Nah, di situ juga waktu aku cerita ke ayah bunda aku kalau ternyata aku dipilih jadi kandidat ketua, di situ mereka bener-bener dukung aku dan kasih support juga. Wah, oke. Jadi memang ya guys, support dari orang terdekat, terutama orang tua itu benar-benar penting. Bener banget. Karena jadi support dan Iya, juga buat kita bertahan iya, ya sih, bener. Kak? Oke. Nah, setelah dengar tadi, boleh nggak sih, Kak, diceritain sedikit perjalanan Kakak dari seorang anggota biasa sampai jadi ketua organisasi itu bagaimana? Awalnya tuh aku cuman ya anggota-anggota biasa yang cuman ya latihan seperlunya, terus habis itu kadang juga males-malesan tuh pasti ada nggak sih kalau di organisasi kan? Iya, betul. Kayak bosen, kayak gimana-gimana gitu. Jadi ya lama-kelamaan tapi aku kayak sadar kayak, terus buat apa aku masuk organisasi kalau aku males-malesan. Jadi kayak lama-kelamaan aku punya prinsip kalau gak apa-apa deh kalau emang teman-teman aku gugur, aku juga tetap harus bertahan di Paskib karena emang ya ini tujuan aku. Terus lama-kelamaan aku dipercaya sama senior, sama teman-teman tuh buat jadi ketua lewat itu tadi, kandidat voting mereka juga Oke. gitu. Jadi secara nggak langsung Kakak juga yang pertama adalah meyakinkan diri Iya, sendiri. benar. Pasti percaya, bilang ke diri sendiri kalau bisa jadi Iya. seorang pemimpin. Nah, Kak, kalau boleh tahu peran organisasi Paskib pada diri Kakak itu seperti apa sih, Kak? Kalau buat aku itu penting ya, karena di Paskib tuh aku belajar banyak banget hal, kayak nggak cuman baris berbaris aja, di sini aku juga belajar tentang memahami ego orang lain, karena di Paskib juga banyak orang kan, kita jadi harus bisa lebih memahami pikiran orang lain, terus di Paskib juga aku belajar buat lebih bertanggung jawab, sama aku belajar buat disiplin sih, gitu. Jadi, Paskib itu bisa menggabungkan banyak kepala ya, Bener Kak, banget. dan juga berperan penting dalam membentuk karakter seseorang. Mantap nih, pengalaman yang nggak semua orang bisa ngejalanin, oke. Nah, Kak, tapi jujur nggak sih, Kak, Kakak pernah ngerasa bosen sama Paskib atau gimana? Jujur sejujur-jujurnya nih, Ya? aku nggak pernah bosan sama Paskib, Demi nggak pernah, Kak? beneran nggak pernah bosen. Ya ampun, ini udah ambisnya level final boss ini kayaknya. Tapi gitu ya, Kak, karena gak bosen tuh karena apa sih, Kak? Aku nggak bosen tuh karena lingkungannya yang buat aku nyaman, orang-orangnya yang selalu bener-bener support satu sama lain, kayak selalu ngeyakinin buat, "Oh iya, gen kita pasti bisa, kita semua pasti bisa," Jadi gitu. saling meyakini Iya, satu sama bener banget, lain, bener. solidnya guys demi. Nah, Kak, mengatur waktu sama tim itu kan gak gampang ya. Iya, bener. Gimana sih cara Kak Kinan mengatur waktu antara paskib biar nggak tabrakan sama kegiatan lain? Kalau aku sama tim tuh, kita selalu komunikasi ya, entah Mhm. itu lewat WhatsApp, kalau enggak kita ketemu langsung. Terus kalau semisal nih, kita hari ini nggak bisa buat latihan, nah kita tuh ganti jadwal.
buat hari besoknya kita ganti latihan hari ini gitu biar tetap ada latihan gitu. Oke, jadi komunikasi itu penting, Penting emang banget. dasarnya ya nggak sih, Iya, Kak? bener banget. Seharusnya semua organisasi itu memperbaiki komunikasi, Iya, bener biar banget. bisa sesolid punya Kak Kinan ini, guys. Oke, jadi gitu cara Kak Kinan mengatur waktunya. Nah, Kak Kinan, ada nggak sih momen Kak Kinan ngerasa latihan basket itu terlalu berat atau terlalu banyak tekanan? Kadang aku mikir kalau tekanannya berat tuh waktu kita mau lomba ya. Karena di situ kita tuh kayak udah tahu nih siapa-siapa aja lawan kita nanti dan kita juga udah tahu jam terbang mereka tuh lebih tinggi dan lebih sering ikut event daripada tim aku. Nah, tapi di sisi lain juga kita semua ngeyakinin diri kita masing-masing, ngeyakinin tim kalau kita tuh bisa, kita gak boleh minder sama mereka, kita pasti bisa. Nah, kalau dari pengalaman Kak Kinan nih, gimana sih cara paskib bisa bantu membentuk mental yang tahan banting? Pastinya latihan yang rutin ya, terus capek-capekan, panas-panasan, terus kadang kalau di paskib kan pasti ada variasi formasi nih. Kalau kita salah tuh pasti kita bakal kena semprot nih sama pelatih atau sama senior. Tapi di Oke. situ aku belajar kalau buat gak gampang baper, terus mikir ke diri sendiri kalau pelatih marah tuh bukan karena pelatih kesel, tapi karena emang buat tim dan buat diri kita sendiri biar lebih baik gitu. Oke, jadi paskib tuh secara nggak langsung mengajarkan kita buat nurunin ego nggak sih, Bener, Kak? bener. Dan juga ngertiin perasaan orang lain juga. Nah, kalau boleh tahu nih, pernah nggak sih ada momen Kak Kinan tuh pengen nyerah sama paskib? Mungkin di saat yang paling down-nya kayak gitu? Pernah, Pernah? Apa tuh, iya, Kak? kayak aku dulu tuh kepengin banget masuk paskibraka kabupaten dan itu semua pasti impian anak paskib kan. Tapi di situ aku nggak lolos dan aku gugur gitu. Itu Oke. yang bikin aku down sih selama aku di paskib. Tapi walaupun ada saat down-nya itu Kakak pasti ada cara untuk bertahan Iya, kan? bener Gimana bener. sih cara Kakak buat ngatasin itu dan tetap bertahan di paskib? Apa ya, lingkungan sih. Balik lagi kayak ke pertanyaan yang tadi ya. Oke, lingkungan berarti penting banget ya, Kak? Bener banget, karena kalau kayak mikir kayak, aku mau keluar paskib nih, terus aku nggak bakal nemu orang-orang kayak mereka. Jadi kayak aku bertahan nih buat mereka, buat sama-sama Mmm, terus, buat bikin momen-momen sama mereka oke. gitu. Manis banget ternyata alasannya Kak Kira nih, guys. Nah, kalau kita lihat dari jadwalnya Kak Kira nih kayak Iya, padat banget kan, apalagi udah kelas 12 dan menjabat sebagai ketua organisasi. Nah, gimana sih cara Kak Kinan untuk membagi waktu antara organisasi, sekolah, dan kehidupan pribadi? kadang aku bikin jadwal rutin ya, kayak seminggu lah, kalau enggak 1 hari gitu, kayak jadi tahu apa yang perlu kita prioritasin dan pasti orang tua juga ngerti banget jadwal aku kalau emang sedikit agak padat Nah, gitu. oke, Kak. Wah, nggak kerasa ya, Kak, kita udah ngobrol lumayan panjang nih. Pasti Kakak sendiri pengen cemilan gitu Iya gak sih, nggak sih, aku Kak? pengen ngemil gitu. Pengen ngemil nih. Iya. Tenang, Kak, karena di sini aku punya camilan. Apa Silakan, Kak. tuh? Ngemil ya. Aku punya makaroniku. Jajanan ringan yang dapat menemani kita selama obrolan. Silakan, Kak, dicoba. Aku coba ya. Silakan. Hmm, enak banget. Sesuai selera Kakak bukan? Bener, enak banget ini. Nah, buat Kak Kinan tuh jangan khawatir karena makaroniku tersedia dari berbagai variasi. Ada yang pedas, pedas manis, dan juga yang original. Kak, siapa tahu mau coba yang original? Boleh? Nih kamu coba yang ini. Nah, Permisi ya. Ini enak banget sih. Kakak yang pedas atau yang biasa nih? Aku nggak seberapa suka pedas tapi suka. Kamu Tapi nggak sih? tapi tetap selera Kakak nih? Semuanya selera aku. Oke. Enak. Pasti penonton juga ngiler gak sih ngeliat aku sama Kak Kinan makan makaroni yang dari penampilannya aja udah sangat menggoda ya, Kak. Oke. Hai Sobat Pendidikan, balik lagi di podcast kita. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen ketiga nih. Dan di segmen ini, kita akan membahas hal yang lebih personal sama Kak Kinan. Seperti yang kita tahu, Kak Kinan ini adalah salah seorang siswi di SMKN 2 Singosari yang di usianya ke-18 tahun namun sudah bisa menjadi ketua organisasi. Sangat keren gak sih guys? Nah,
Apa sih Kak, tantangan terbesar yang pernah Kak Kinan alami selama jadi ketua Paskib? Tantangan terbesarnya tuh bagi aku nih, kayak protolnya anggota-anggota nih, gitu. Kayak mikir sebagai ketua, aku nih kurang apa ya? Kayak aku kurang apa ya sama mereka, kok mereka sampai kepingin keluar, apa mereka kurang nyaman, apa kita kurang asik, apa kita terlalu keras nih buat mereka. Itu sih tantangan yang paling besar. Jadi sebagian besar jadi bikin overthinking Iya ya bener, Kak atas kinerja kita. Oke. Nah Kak, tadi Kakak sempat bilang udah sering ikut lomba ya, iya 4 bener. kali. Nah kalau boleh tahu di antara lomba-lomba itu, lomba mana sih yang paling berkesan buat Kakak? Buat aku lomba yang paling berkesan tuh di LFP seri ke-11 atau ke berapa aku lupa, pokoknya tahun kemarin 2024 itu bener-bener berkesan banget. Soalnya itu last event sama tim aku sih. Wah, last event sebelum Iya jadi kelas 3 iya, ya Kak? bener bener bener. Oke. Nah kan pada lomba itu nggak semuanya pasti menang kan? Iya, Nah waktu diumumkan jadi juara tuh gimana sih respon Kakak atau perasaan yang muncul gitu? pastinya seneng banget ya. Pasti seneng banget karena itu momen yang ditunggu-tunggu. Dan kalau di basket tuh ngumuminnya tuh dari yang paling bawah ke yang paling atas. Terus kalau kita dipanggil yang agak terakhir tuh emang bener-bener seneng banget. Karena kayak kita tuh kayak mikir, "Oh kita ternyata ada perubahan ya, ada peningkatan." Tuh, dan itu pasti relate banget sama anak basket. Relate banget dong, apalagi latihannya yang nggak cuman Bener. bentar-bentar doang, apalagi di outdoor ya, Iya, Kak, gitu. bener. Nah, selain lomba nih, Kak, ada nggak sih momen yang paling berkesan bagi Kakak jadi ketua Paskibra? Semua momen bareng teman-teman sama junior aku itu bener-bener berkesan banget sih. Ah, manis banget, oke. Pasti ini para juniornya seneng banget punya ketua kayak Kak Kinan ini, guys. Nah, gini Kak, karena kita menuju segmen terakhir nih, Iya. kalau Kak Kinan bisa kasih pesan buat anggota baru atau bahkan adik kelas yang mau join Paskibra, bisa nggak sih Kak diutarakan ke layar? Pesan aku masih sama sih, dan ini selalu aku sampein ke adik-adik juga, tetap semangat, jangan jangan nyerah, terus jangan pernah takut buat maju, jaga nama baik satuan, sama selalu berkembang, gitu. Oke, jadi selain itu, sebagai Kak Kinan yang jadi ketuanya sendiri, udah tahu dong Paskib itu membawa banyak energi positif Iya, bener bagi banget. anggotanya. Selain itu juga bisa, selain menegakkan kedisiplinan, tapi juga bisa untuk mengembangkan karakter, Bener. terutama pada bakat dan Iya minatnya. Oke, aku ada satu pertanyaan lagi nih iya, Kak. boleh. Ada nggak sih Kak kata-kata motivasi atau simpelnya kata-kata hari ini nih, buat anggota atau teman-teman SMK agar berani mengembangkan diri dan tidak takut buat memulai bakatnya? Motivasi dari aku tuh, kalian jangan takut buat coba hal baru, karena itu yang bikin kalian tahu akan potensi kalian tuh gimana. Dan jangan takut buat gagal, karena kegagalan tuh nggak seterusnya bikin kalian gagal. Pasti kegagalan tuh kemenangan yang tertunda, gitu. Oke, jadi bisa jadi acuan ya Iya, tuh garis bener, bener startnya. banget. Oke, wah guys ternyata kita udah sampai di penghujung segmen. Cukup sedih sih karena nggak bisa lanjut ngobrol sama Kak Kinan dan nggak bisa ngasih motivasi buat kalian semua. Iya, Nah pasti penonton juga ngerasa enjoy dong pastinya. Nah, terima kasih banyak Kak Kinan sama-sama. karena telah menyempatkan waktu untuk datang dan ngasih kita kata-kata hari ini. Iya, Gitu deh. Jadi guys, semoga cerita hari ini berkesan dan juga memberi manfaat bagi kalian semua. amin. Dan jangan lupa ya, kalau pelajar itu bukan cuma soal nilai, tapi juga tentang bakat dan potensi kalian untuk masa depan. Bener banget. Sekian podcast sekolah kita, cerita kita dari aku Anissa Zahra dan Kak Kinan. sampai jumpa di episode selanjutnya. See Dadah. you.